Nongkrong sana, Nongkrong sini, nongkrong di Urban Life. Halo, hai semuanya, kenalin aku Vika dan ini teman aku. Halo, hai semuanya, aku Alvin. Mau ngapain nih, Kavi? Kali ini perdana banget ya kita buat ngadain podcast Urban Life. Ngomong-ngomong tentang Urban Life, pasti kan nggak jauh-jauh ya dari kehidupan anak muda yang biasanya tuh kayak nongkrong, konten, dan lain-lain. Kalau kamu sukanya nongkrong di mana nih, Vin? Aku juga nggak jauh-jauh, Kavi. Kalau nongkrong di sekitar Purwokerto aja. Kebetulan banyak coffee shop yang baru open nih di Purwokerto yang cozy, yang nggak kalah instagramable banget di Purwokerto. Iya benar banget ya, sekarang Purwokerto udah gak kalah ya dari kota-kota sebelah-sebelah ya. Kita juga udah punya coffee shop yang bagus-bagus dan cozy. Dan kalau anak-anak kampus nih biasanya kayak ngerjain tugas apa lain-lain di coffee shop. Dan kebetulan tentang coffee shop nih, ngomong-ngomong, hari ini kita bakal kedatangan tamu kala kita yang punya tongkrongan coffee shop di Purwokerto. Siapa nih, Vin? Oke, kita panggil dulu kali ya. Kakak kita Kak Irfan dan Kak Ivan. Salah kamera aja. Apa nih? Kita panggil ulang kali ya, karena tadi yang masuk ternyata bukan Kak Ivan dan Kak Irfan. Mungkin kita panggil aja langsung Kak Ivan dan Kak Irfan. Masuk. Selamat datang, Kak. Iya. Oke. Namanya mirip-mirip ya, Kak Ivan sama Kak Irfan. Betul, iya. Beda R doang. Betul. Semoga kita nggak salah ya manggilnya. Iya. Mungkin sebelumnya kenalin nih, ada Kak Ivan pemilik coffee shop Grey dan ada Oke. Kak Ivan pemilik cafe Quattro. Mungkin bisa kenalan Dulu dari Kak oke. Ivan boleh. Oke. Iya. Halo semuanya. Saya Ivan. Saya adalah owner dari Grey CTE ya. CTE itu Coffee Tea and Eatery. Jadi kita konsepnya sebenarnya awalnya coffee house tapi merangkap ke working space sekarang. Iya. Mungkin Ya, dari Kak kemudian Irfan. saya Irfan Nasir Basalamah. Ya. Kita nih dua-duanya nih lulusan Unsud juga, kebetulan manajemen. Bareng Waktu lagi itu lulusnya. masuk bareng, wisuda bareng. Wisuda bareng. Telat juga bareng ya, Pak? Bareng. Iya. Semua bareng. Semuanya bareng, satu geng. Banget. Satu geng. Banget. Satu geng. Saya juga owner dari Quattro Cafe Purwokerto. Yang saya waktu itu merintis dari masih di Unsud sebenarnya, tahun 2016. Ya jadi kita bangga lah ya untuk jadi lulusan Unsud yang bisa merintis Mantap. usaha Oh, iya. seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin biar kita kenal lebih dalam, kita bisa langsung tanya-tanya kali ya ke orangnya. Untuk Kak Ivan sendiri nih, lagi sibuk apa aja nih Kak selain ngurusin coffee shop? Oke, pertama kan karena coffee shop sudah running 1 tahun, sudah agak-agak semi autopilot ya, mungkin udah ada manajemen. Saya lagi fokusnya sekarang di manajemen pervilaan nih, villa, hotel, sama ada kos-kosan nanti yang masih coming soon nih. Oh. Ada 2 yang coming soon, terus yang 2 udah lagi jalan sekarang. lagi Kalau running. boleh tahu itu tempatnya di mana Pak? Yang Nah. villa-villa itu? Pertama, kalau dari yang milik saya sendiri, Iya. itu ada di Surya Hotel Baturaden. Dengan konsep cottage yaitu cottage outdoor itu. Terus ada juga Villa Laris Group. Itu di situ satu komplek berisi 3 villa, 3 rumah. Ada zona outdoornya juga, bisa untuk acara, wedding dan lain-lain. Dan itu disewakan per malam. Ya, gitu. Kalau yang kos-kosan coming soon masih. Masih coming soon ya. Iya. Kak Irfan. Ngakomodir mahasiswa-mahasiswa nih. Betul, bisa banget masuk gitu. Iya, terus itu buat acara-acara ya. Iya, pasti. Nah, kalau dari Kak Irfan sendiri nih gimana nih, lagi sibuk apa selain Cafe Quattro? Jadi kalau saya sih yang saya jalan sendiri Quattro Cafe. Terus kemudian sebelumnya juga sebenarnya ada sih. Sebelumnya sebenarnya ada. Saya tuh sempat usaha juga merintis teras kopi. Nggak tahu sih kalau teman-teman di sini tahu. Jadi alun-alun waktu itu buka bulan Oktober 2019. Iya. Waktunya momennya nggak pas. Waktu itu buka sebenarnya konsep segala macam udah mateng. Nggak lama kan COVID. Jadi terpaksanya ya akhirnya nggak sampai setahun umurnya. Terus kemudian yang usaha keluarga juga ada beberapa. Kita juga dari PT Krakatau Indah, kita juga vendor Pertamina gitu, seperti itu. Jadi ada juga sih yang usaha keluarga gitu, seperti itu. Cukup sibuk ya ternyata. Ternyata banyak juga ya kegiatannya Kak Ivan sama Kak Irfan ini.
Nah, ngomong-ngomong tentang kuliah nih, tadi kan Kak Ivan sama Kak Irfan tuh udah bilang ya kalau seangkatan, satu geng, satu kelas juga. Iya. Dulu kita boleh tahu nggak sih Kak, waktu di kampus nih kegiatannya apa aja? Atau ikut UKM, atau organisasi, atau kupu-kupu aja nih kuliah pulang. Wah, Van, ini rumit nih ya. Satu sisi kupu-kupu sih. Satu sisi kupu-kupu. Pulangnya nggak ke rumah, Pulangnya nggak ke rumah. ke kosan. Kita ada klub ya dulu ya. Oh. Namanya Four Wheel dulu. Pulang main. Main, iya. Seperti itu. Kita Tapi ya salutin. sosial lah ya, Iya. masih produktif juga. Otomotif ya Van, dulu kita Otomotif. suka ya nongkrong otomotif Betul. lah. Berarti lebih banyak kegiatan di luar nih ya daripada di organisasi di kampus. gitu. Dominan di luar ya Mas. Dominan di luar. Iya. Berarti kumain. Oh Ah, iya, ya. main kuliah main. Bisa. Berimbang lah. Nah, jadi mungkin waktu kuliah juga tadi udah sekelas bareng, terus dulu waktu habis lulus itu kepikiran nggak Kak mau kerja kantoran apa emang udah kepikiran mau langsung jadi Bisnismen bisnismen aja gitu, Kak? Boleh dari Kak Ivan dulu. Dari awal memang kepinginnya sih bisnis. Oh. Kan kebetulan orang tua juga awalnya startupnya kan dia kerja profesional. Terus saya malah kepingin ada satu tantangan baru yang beda lagi nih, usaha sendiri nih gitu. Tapi saya koordinasi terus sama orang tua. Dengan pengalamannya kan dia bisa kasih saran saya harusnya apa yang lagi tren nanti diarahkan gitu. Berarti emang udah pengen jadi bisnismen banget ya Kak Dari awal cita-citanya memang gitu sih. Oh, Dari gak dulu. tertarik di kantoran ya. Kalau Kak Irwan sendiri nih, Hampir mirip sebenarnya. Kalau dari pribadi sih nggak kepengen kayak yang orang bilang ya. Kalau di luar mungkin orang working from 9 to 5, tapi kalau di sini kan rata-rata jam 8 sampai jam 4. Saya tuh pengennya cari ilmu, gali ilmu dari manapun itu, begitu kan. Cuma goalnya adalah entrepreneur gitu ya Van ya. Jadi pengennya adalah usaha, syukur-syukur bisa mempekerjakan orang lebih produktif seperti itu. Betul. Bekerja untuk diri sendiri itu lebih nyaman sih seperti itu. ternyata emang udah dari dulu tuh pengennya jadi bisnismen ya bener. Udah mau kantoran, mungkin kantoran terlalu termini sih ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol selanjutnya, kita bisa ada nyemil-nyemil santai dulu ya. Kak? Waduh, mantap ini. Combo chips. Ini ada rasa coklat, ada spicy, dan juga ada rasa originalnya juga nih Kak. Mau Ini rasa apa nih Kak? Boleh dibuka nih? Boleh, Oh, ini yang coklat nih. Oh iya Ini ya coklat siap. ini original. Ini udah beda. Bukan ya? Buka Van. Oh, bisa. Udah nge-gym. Oke. Oh Iya. Namanya Tokoko Chips. Ini Tokoko chips dari kelapa, terbuat dari kelapa. Oh. Ada 4 rasa, coklat, matcha, spicy, sama balado. Local pride ya Ini ya. Iya. baju emas nih. Iya benar. Asli Iya. nih. Iya. Bisa Suatu dibeli lokal di nih. Cherry ada, di Edumart juga ada. Wah. Kita cobain dulu ya. Oh iya Kak. Itu yang apa itu? Pedes. Oh pedas. Ini coklat nih. Luar biasa. Gimana Kak? Keren sih. Kayak bukan kelapa ya kan? Kayak bukan kelapa ya? Nggak kerasa kelapanya. Iya. Buat nyemil-nyemil santai juga bisa. Keren sih. Ini makan sambil podcast nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, silakan kita. Iya. Santai aja. Siap. Kan tadi udah ngomong-ngomong tentang usaha nih, kan udah pernah Kakak sebelum pertama kali bikin bisnis itu bisnis apa Kak? Yang pertama. Kalau Kak Ivan dulu boleh? Kalau saya maklar sih dulu. Oh, maklar. Maklar sih, broker ceritanya. Oh, broker. Tapi karena suka otomotif, punya komunitas di maklar mobil saya. Oh di bagian otomotif. Iya. Kalau Kak Irfan? Dari awal, dari pertama rintis Quattro 2016 waktu masih di Unsud juga. Oh itu udah langsung. wah, udah langsung ya. Kak Irfan sama Kak Ivan nih, pernah nggak sih kan kalian kan lagi udah ngerintis bisnis lama banget ya, dari 2016 apalagi Kak Irfan. Pernah nggak sih Kak ngalamin titik terendah ketika lagi rintis bisnis nih? Wah. Bisa diceritain nih kita nih. Iya. Bisa sih. Itu parah banget loh pokoknya. Gimana, Jadi Kak? nggak seindah yang dibayangin waktu kuliah. Waktu kuliah kan kita bayangin mau usaha, oh enak gitu ya kan ya. Lihat yang udah jadi-jadi gitu kan keren nih, asik, bisa atur waktunya sendiri. Tapi ada titik tertentu setelah kita jalanin ke next level nih, yang lebih serius gitu ya. Modal udah masuk, pertaruhannya semua udah ada di situ, udah kita ceburin semua ke situ, udah terlanjur basah lah. Tapi ternyata nggak ngangkat. Wah itu sampai kita mau ngapain aja nggak tahu.
mau langkah apa yang harus kita lakuin tuh sampai bingung. Itu pernah ada tuh. Yang jelas kerasa banget sih, memang bener. COVID. Oh iya, benar Pertama, banget COVID ya. pasti. Bidangnya kita kan entertain lah ya. Iya, betul. PHRI yang Karena tergabung. impact banget. Iya, ya. perhotelan, resto, kafe itu Pasti. lawannya itu. Apalagi Ivan, iya bener, ada perhotelan. Iya, kena total. Pasti. Total. Mau nyelamatin diri dari mana itu kan bingung. Karena kan itu kita nggak ada yang tahu ya waktu itu COVID. Nggak tahu tiba-tiba. ujungnya. Nggak tahu ujungnya. Betul. Tapi alhamdulillah banget ya sekarang COVID udah Mulai reda nih, Iya. kita ngobrol udah nggak pakai masker. Iya. Mulai longgar sedikit. Iya. Tadi sempat PCR kan? Wah iya. Sempatnya booster kelima kan. Jadi udah menurun juga COVID-nya. Iya. kalau Kak Irfan. Jadi seperti yang saya ceritain tadi sih, sisi lain daripada yang mungkin kita udah naruhin modal atau apapun itu gitu kan. Kita juga resto dan kafe ini kan pasti berinovasi. Kita bikin menu-menu yang mungkin ini bukan yang paling tapi mengecewakan juga gitu kan. Kita berinovasi, kita bikin suatu menu yang mungkin menurut saya pribadi itu udah kelihatannya bakal oke nih. Ternyata di pasaran kurang laku. Itu selera saya, bukan Iya. selera orang ternyata. Itu benar, Seperti benar, itu. benar. Tapi Benar. kita harus adaptasi dengan yang seperti itu kan kayak gitu. Namanya kita juga target market harus jelas. Betul. Terus kemudian juga kita harus bisa introspeksi juga Iya. bahwa selera masyarakat itu belum tentu sama kayak gitu kan. Kita harus pintar-pintar di situ sih. Tapi kalau yang paling ya COVID pasti. Pasti. Sama ya berarti kendalanya. Mirip-mirip kita ya. Pasti. Mirip-mirip. di banyak kalangan untuk kulineran Karena- untuk COVID. Karena kita juga mempekerjakan orang. Iya, Kita ada kebingungan di sisi itu kan. Iya. Kitanya nggak bisa boro-boro ambil untung, mau Iya. Betul. waktu COVID mau gaji juga bingung kayak gitu kan. Operasional kan jalan Operasionalnya terus. jalan terus. Terus kemudian juga material-material bahan makanan, bahan baku segala macam. Waktu itu sempat vakum atau tetap beroperasi COVID? Saya sempat tutup 1 bulan. 1 bulan. Hmm. Saya nekat. Coba buka, iya. hitung-hitung buat maintenance gitu. Mikirnya gitu. Apalagi yang hotel tuh. Hotel kan konsepnya outdoor loh. Oh iya. Jadi kalau outdoor, kalau sampai nggak ada yang jaga sih, mungkin dalam 1-2 bulan tuh udah masuk tanaman Iya, pasti. yang menjalan dari iya, sebelah. benar. Apalagi di Baturaden ya kan ya. Cepet banget sih. Jadi hitung-hitung ya udahlah, gajian karyawan tetap jalan untuk maintenance. Ya harus bertahan lah, merayap gitu. Iya. Ternyata COVID sangat COVID. berpengaruh. Pengaruh, pasti. banget. Nah ini, kok bisa sih Kak kepikiran buka coffee shop gitu Kak? Kan tadi suka di otomotif, terus Kakak tiba-tiba kepikiran buka coffee shop nih. Awalnya kan jadi makelar ya itu. Iya, kok ke situ ya. Jauh gitu. Iya. Kalau saya awalnya kan memang suka kopi. Dari waktu tongkrongan juga kita ngeklub pasti kopi. kopi lah. Otomotif kopi itu pasti, itu sepasang tuh. Iya. Otomotif kopi sambil ngopi lihat mobil diparkir itu kan suka banget kan. Nah terus kepikir kenapa nggak punya tempat sendiri aja buat kopi gitu. Jadi di 2017 saya ke Jogja lanjut sekolah kopi waktu itu. Ya sempat. Itu di mana Kak kalau boleh tahu? Itu di UDC. UDC dulu, ya di UDC. Dan terinspirasi sama senior juga yang udah buka duluan. Dulu aku sering banget ya dulu ya. Ivan sering banget. Kita sering ketemu. Iya, sering ketemu. Nongkrongnya di sana terus. Wah, ini enak banget sih. Ini sumber inspirasi ini. Sumber inspirasi. Sampai akhirnya buka Grey ya Kak? Iya. Bener juga. Kalau Irfan? Tadi pertanyaannya. Kenapa buka coffee shop? Quattro gitu. Yang pasti nomor 1 pengen usaha. Itu sih Oh, pasti. iya. Cuma kenapa buka coffee shopnya itu pasti ada alasan. Kan kayak gitu. Waktu itu sebenarnya tuh yang awal ada di lahan. Kan Quattro letaknya di Pungkuran ya, di belakang kabupaten. Waktu itu tuh sebenarnya ibu kan dia juga ada bidang usaha di klinik estetik. Klinik kecantikan, betul. Sebelahnya ya kan. Sebelahnya persis. Waktu itu masih satu lahan. Tapi lahan itu terlalu besar kalau hanya difungsikan untuk salon. Terus kemudian kan untuk yang jamuan apa segala macam masih belum ada space-nya. Jadi waktu itu ibu menyarankan, "Pan, gimana kamu pengen usaha nggak?" "Boleh deh, kayaknya space kosong, menarik gitu kan. Di jalan protokol tapi dia sepi." Iya. Akhirnya saya putuskan, ya udah deh, buka aja. Buka Quattro apa segala macam. Modal lumayan, itu di situ juga ada ketakutan. Tapi bismillah ya, namanya
langkah yang paling sulit itu adalah di awal memang. Iya. Langkah mulai itu yang paling sulit. Betul. Rata-rata seperti itu. Jadi waktu itu awalnya gara-gara ada klinik itu, tapi seiring berjalan nggak sampai 2 tahun salonnya tambah rame, Quattronya juga alhamdulillah tambah rame. Akhirnya ada satu yang harus keluar. Kalau nggak salonnya waktu itu kafenya. Akhirnya kita ngobrol, saya sama ibu, Mah gimana nih yang mau keluar siapa? Ya udah mama aja nggak apa-apa ya. Akhirnya mama geser. Iya. Quattronya yang kita extend space-nya. Akhirnya salonnya pindah tuh. Iya. Nama salonnya apa? Alina. Oh, Alina Day Spa itu Ya, ya, Kak? Alina Day Spa. Messi di sebelahnya, Messi di jalan. Ini linknya di sini kan? Iya. Linknya di sini. Linknya di sini. Oke, berarti kalau Kak Ivan ini dari hobi nongkrong Iya. jadi punya tongkrongan. Iya. Keren Betul. banget sih, ini bisa buat jadi inspirasi kita ya. Yang Iya, udah buat jadi jangan nongkrong tapi usaha juga nih punya tongkrongan. Terus kalau dari Kak Irfan itu ada kesempatan ya waktu itu buka Ada usaha. kesempatan. Dia akhirnya buka usaha Cafe Quattro. Ya keren banget sih. Kita boleh tanya tadi nggak Pak? Tentang rencana ke depannya nih, kan Kak Ivan tadi udah punya F&B, punya hotel juga. Iya. Rencana ke depannya mau bisnis apa nih Kak? Nah, Kira-kira? kalau saya masih ada hubungannya dengan F&B juga ya, Iya. karena itu kan hobi ya. Apalagi ngelihat kabar baik kan COVID udah nurun, Iya. segala udah mulai Iya, kelihatan normal, betul. tongkrongan hidup lagi. Kepinginnya coming soon sih, cita-cita nih ya, bakery. Oh, bakery. Bakery sama kopi kekinian. Bagus banget. Nah, di Semarang, Jogja itu lagi. Iya. Wah, hits banget itu lah gitu. Bagus. Kayak kroffel gitu ya? Kroffel Ya. Bomboloni. keren. Bomboloni ya, Luar lagi biasa. lagi kenceng dong. Oh, Bomboloni lagi sekarang. hype-hype-nya. Iya, lagi hype. Kira-kira Iya. mau buka di kota mana nih Kak? Di Purwokerto Iya, aja atau mau keluar nih rencana. Nah, jujur saya kalau luar kota kan belum menguasai areanya ya. Iya. Jadi nggak tahu marketnya, cari aman lah di Purwokerto dulu lah. Purwokerto dulu. Dan pasar Purwokerto bagus banget sih. Bagus loh. Bagus. Ngembang banget, Bagus. ngembang banget sih. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini juga Iya. yang emang pengen ada niat untuk buka di bidang kuliner F&B, Iya. ya nggak harus ragu-ragu. Karena emang Iya. pasarnya Purwokerto luar biasa. Kita tinggal di sini. Bahkan kalau mau jujur, semakin rame yang berkiprah di bidang F&B kuliner, Sekalian. emang kita kemakan pasar kita. Malah Kayaknya nambah nggak. deh. Kayaknya Malah nambah. 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 Malah Karena nambah. orang semakin luar biasa. cara pandang kita sama sih, Man. Kemarin Ah. juga bahas tuh sama chefnya kemarin ya. Makin banyak coffee shop yang beredar di Purwokerto. Purwokerto punya label. Betul. Jadi ada labelnya, kita dilabelin bahwa kota kuliner. Kayak Jogja tahun 2014 dulu. Oh, jadi ini Iya. sekarang Purwokerto udah banyak banget kan. Udah banyak Udah menjadi ya. kiblat nih. Trennya iya, perkopian di Jawa Tengah, ya Jogja Purwokerto nantinya. Oh, Arahnya ke situ. oke. Cuma intinya satu sih, harus jaga kualitas. Kualitas Iya betul. harus dijaga Itu terus. susah tuh. Betul. Kalau untuk Kak Irfan sendiri nih, mau apa nih Pak? Kira-kira ke depannya? Tadi kita ngobrol kan, sebenarnya tuh kalau ceritanya F&B masih belum ada matinya. Jadi kayaknya emang Masih pengen gitu. berkiprah di situ. Iya. Mungkin nextnya yang lebih tradisional mungkin. Iya. Mengakomodir yang orang-orang yang Iya. butuh makanan tradisional, Betul. mungkin untuk pertemuan-pertemuan juga bisa. Kan juga kita timnya dari F&B, kenapa nggak kita kembangin? Betul. Supaya orang-orangnya Betul. juga gitu kan. Kita di sini kan harus lebih inovatif lagi. Iya. Kita masih muda, kita masih banyak tenaga, Iya. masih resource-nya juga harus bisa lebih kita manfaatkan seperti itu. Naikin Purwokerto lagi ya, jadi Ya. nanti Iya. jadi Makin hype. Bangga. katanya harus bangga bangun desa, tapi Purwokerto udah bukan desa lagi nih. Bukan desa lagi. udah Iya. banyak banget ya, udah nggak Purwokerto udah nggak kalah kok sama Ya. Jogja, Iya, Bandung ya kan bener udah banyak banget. Nah, Mungkin kita kan udah ngobrol-ngobrol lumayan lama nih Kak. Mungkin kita udahin aja kali ya ini podcast sekarang. Mungkin kita nanti selanjutnya bakal ngobrol-ngobrol lagi Siap, santai. mantap. Siap. udah kerasa ngobrolnya ternyata udah banyak banget dan kita Iya. udah banyak banget. Linknya Quattro sama Grace itu. Oh iya nih, linknya kita loh. Iya. Quattro, iya. Quattro Grace ini nih, yang langsung klik ya. Iya. Ada Iya. alamatnya juga ya. Langsung Ayo dapat. Boleh, nongkrong. boleh. Kita apal ya, nanti kita tunggu nih. Semua tunggu tim semuanya. krunya nih, kita tunggu. Apal nih. Saya udah lumayan cukup sering juga ke Grace. Iya. Makasih loh. Mau member nggak? Sekalian nih. Upselling di sini. Upselling di sini, Enak upselling. tuh Kak yang nasi katsu black pepper apa ya? Oh, Kalau nggak salah. iya, iya. Thank you loh. Suka ya? Suka ya? Ivan udah ke Periunsut. Iya.
Kalau yang lagi nongkrong di Genset ini. Quattro-nya ya. Iya, Quattro. Saya tunggu. Quattro. Iya. Curry rice-nya sih, Bang. Curry rice. Oh, curry rice-nya sih. Pengalamannya udah banyak banget dari Kak Irfan sendiri. Ya, karena nggak itu lah ya, nggak heran ya kalau misalnya Kak Ivan sama Kak Irfan bisa sekeren ini ya, ternyata emang udah banyak pengalaman yang dilewati dan halangan-halangan juga banyak yang dilewati. Dan untuk sukses juga dari gitu tadi juga ada karena COVID dan segala macem. Dan mungkin sebenarnya nambahin satu aja. Iya. Kalau emang untuk teman-teman sih yang udah ada konsep, mungkin udah ada planning seperti itu. Mungkin jangan cuma planning aja. Lebih baik jalan tapi kurang bagus daripada nggak pernah mencoba ya, Bang? nggak pernah mencoba, nggak jalan. Paling enggak kalau gagal dia ada pengalaman. Next time akan lebih baik lagi. Seperti itu. Kadang nekat tuh perlu ya. Perlu. Perlu banget. sih. Modal nekat tuh perlu katanya kan. Jangan aja terabas aja. Oke. Thank you banget buat Kak Ivan sama Kak Irfan udah mau datang ke podcast kita. Saya sama-sama. Masih banyak ya, Kak. Terima Iya, kasih. sama-sama. Sama ya. Ya, mungkin buat teman-teman di rumah jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube kita, YouTube Urban Life. Thank you. Gila si Ujang. Dalam waktu 1 bulan, untungnya 2 kali lipat. Wah, hebat. Jadi jutawan dong. Bener bang, katanya dia itu kayak mendadak. Iya bu, katanya tuh orang mobilnya banyak banget. Buset tuh bu, kayak bener. Hebat, apa si Ujang mah? Katanya apa aja punya. Gara-gara investasi. Lah iya pak, katanya itu bisa untung 2 kali lipat loh. Kena tenan pak. Hebat kali sih Ujang itu mah. Katanya untungnya 30% sebulan mah. Hah? Kok bisa sih? Bunga deposito di bank aja cuma 7% per tahun. Sementara investasi ini nawarin keuntungan yang tinggi sekali. Hati-hati, jangan cuma katanya. Pastikan investasi Anda jelas dan masuk akal. Cek kewajaran imbal hasil dan legalitas perusahaan sebelum Anda berinvestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. No one can stop us.